Mungkin kata orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Kalau yang saya tahu, kenal itu memang yang untuk urusan bisnis. Memang untuk urusan bisnis memang iya. Kabar dunia hiburan tanah air kembali terusik oleh isu perselingkuhan yang kali ini menyeret nama Inara Rusli. Ia diduga terlibat hubungan terlarang dengan seorang pria yang ternyata sudah beristri. Dugaan tersebut semakin menguat setelah seorang perempuan bernama Wardatina Mawa resmi melaporkan mantan istri Virgon itu ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan bahwa Inara menjalin hubungan dengan suaminya. Menanggapi mencuatnya kabar tersebut, manajer Inara akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan bahwa Inara benar-benar terkejut dengan pemberitaan yang beredar luas, terlebih lagi ketika mengetahui bahwa ada laporan polisi yang secara langsung ditujukan kepada dirinya. Menurut sang manajer, Inara tidak menyangka akan menghadapi tuduhan seberat ini dan kini tengah mencoba menenangkan diri sembari menunggu proses klarifikasi lebih lanjut. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Saya taunya Agustus. Ya. Berapa lama sampai? Kamera kan? Baru-baru aja kali ya, baru-baru aja taunya. Baru dengar kabarnya itu kan kemarin juga, beritanya juga baru naiknya kemarin. Terus memang kita udah ada ngobrol internal, cuma ya belum sampai ada kayak keputusan apa tuh belum. Jadi memang kita masih lihat dulu, karena aku juga baca-baca beritanya kan ada dilaporin dan lain-lain kan. Nah itu kan perlu proses semua juga, jadi memang belum bisa terlalu banyak ada yang diomongin, tapi kalau ditanya gimana-gimananya ya kaget ya. Cuma ya kita coba lihat dulu lah nanti gimana. Kalau respon ya kaget, sama kita semua kaget sih. Maksudnya kenapa bisa ada seperti itu, kita juga agak shock juga. Kan yang dari pihak sana kan ngomongnya ada bukti kalau saya baca beritanya ya, tapi kan nggak tahu ininya gimana. Cuma ya itu Mbak, karena memang kita belum tahu juga dan belum ada pemanggilan juga, belum ada apa, kan kita juga belum bisa lihat nih buktinya seperti apa gitu kan. Jadi baiknya sih nanti kalau sudah ada pemanggilan mungkin bisa dilihat, ya mungkin baru bisa ngomong lagi sih. Cuma itu yang buat kita agak shock itu, kenapa tiba-tiba ada laporan, terus kenapa tiba-tiba ada bukti, gitu-gitu aja sih. Menurut keterangan sang pelapor, Wardatina Mawa, dugaan hubungan terlarang antara suaminya dan Inara Rusli bermula dari kedekatan sebagai rekan bisnis yang terjalin sejak Agustus 2025. Selain itu, keduanya juga diketahui berada dalam lingkar pertemanan yang sama karena mengikuti kajian di tempat yang serupa. Dari sinilah, kata Wardatina, benih kedekatan mulai terbentuk hingga akhirnya berkembang menjadi isu perselingkuhan yang kemudian mencuat ke permukaan. Wardatina mengaku mulai curiga ketika melihat intensitas komunikasi antara keduanya yang dianggap tidak lagi sebatas urusan pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan tersebut semakin menguat dan mendorongnya untuk mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan perselingkuhan itu kepada pihak kepolisian. Rekan bisnis. Berawal dari rekan bisnis. Pokoknya setahu aku dari Juli akhir kalau nggak salah tuh ada rekan bisnis. Teman kajian juga bener Kak? Iya, teman kajian. Ya saya tadi izin sama anak, minta doa juga sama anak kan. Karena ini saya juga pengen kan anak saya melihat perjuangan seorang ibunya juga, dan saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini, dan semoga bisa
lancar urusannya, prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya semuanya. Responnya IR seperti apa Kak? Mungkin membantah atau mengiyakan atau seperti apa? Sekarang udah nggak ada komunikasi sama sekali, Di blog atau seperti apa? nggak ada di blog juga. Kalau yang saya tahu, kenal itu memang yang untuk urusan bisnis. Memang untuk urusan bisnis memang iya. Jadi kalau dibilang nggak kenal ya nggak juga, memang kenal untuk urusan bisnis. Tapi selebihnya kalau urusan pribadinya ya memang kita nggak begitu tahu sih. Tapi kalau untuk urusan kerjaan iya tahu. Sejak kapan Kak kalau boleh tahu? Aku nggak tahu persisnya ya, tapi kayak beberapa bulan lalu, cuma persisnya banget aku nggak tahu. Takutnya salah ngomong. Di tengah polemik yang terus menyelimuti namanya, Inara Rusli memilih untuk menarik diri sejenak dan menenangkan pikiran. Pihak manajemen pun memberikan ruang seluas-luasnya agar Inara bisa mengambil jeda, memulihkan ketenangan, dan meredakan tekanan yang ia hadapi. Meski demikian, upaya untuk mendapatkan kejelasan tetap dilakukan. Manajemen mengaku sudah berusaha menanyakan langsung kepada Inara terkait kebenaran tudingan perselingkuhan yang beredar. Namun hingga kini, Inara belum memberikan jawaban pasti apakah kabar tersebut memiliki dasar atau hanya sekedar isu yang berkembang liar di publik. Pihak manajemen pun meminta semua pihak menunggu klarifikasi resmi sambil menghormati proses yang sedang berjalan. Cuma memang ya namanya orang kaget pasti masih nenangin diri dulu lah. Jadi aku juga ngasih ruang buat dia supaya dia agak tenang dulu, baru nanti mungkin ajak bicara, entah mungkin besok atau lusa, aku belum tahu. Aku sih posisinya nanya cuma bertanya kayak ini ada berita seperti ini gimana. Nah tadi balik lagi aku bilang, jadi belum ada jawaban yang dari dianya tuh belum yang kayak iya atau tidak, nah itu tuh belum ada jawaban itu gitu loh. Jadi makanya tadi aku bilang kayaknya memang kita butuh waktu, karena memang baru banget kan Mas, baru naik itu kan baru kemarin banget. Jadi kayak kita memang butuh space untuk komunikasi mungkin secara internal dulu. Munculnya dugaan perselingkuhan ini tak hanya mengguncang kehidupan pribadi Inara Rusli, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi karirnya. Beberapa pihak disebut-sebut mulai mempertimbangkan pembatalan kerjasama, bahkan tak menutup kemungkinan adanya tuntutan denda sesuai perjanjian kontrak. Situasi ini tentu sangat merugikan bagi Inara, mengingat pekerjaan di dunia hiburan, selain bisnis yang ia jalankan, menjadi salah satu sumber penghasilan utamanya selama ini. Jika isu tersebut terus berkembang tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin Inara akan menghadapi tekanan profesional yang lebih besar. Karena itu, klarifikasi resmi sangat dibutuhkan agar posisi serta masa depan karirnya tetap terjaga di tengah badai pemberitaan yang semakin meluas. Lantas benarkah Inara berniat untuk melaporkan balik? Dan pasal apa yang akan diterapkan jika pelaporan balik itu terjadi? Ya pastinya ada dampaknya, dan rata-rata kan mereka bertanya sama sih, mungkin kayak ini klarifikasinya seperti apa. Makanya saya juga jelasin ke klien-klien kita minta waktu dulu, mohon tunggu dulu, mungkin dalam beberapa hari ini kita akan infokan klarifikasi seperti apa. Karena kan memang ada beberapa project itu yang coming soon yang memang akan jalan gitu loh. Jadi memang ya agak cukup mengganggu juga sih sebenarnya, berita ini sangat mengganggu, bukan cukup lagi sih. Bisa aja dari pihak Ibu Inara melakukan upaya hukum dengan melapor balik gitu. Karena kan ini merusak nama baiknya gitu, citranya, reputasinya yang selama ini sudah dibangun runtuh seketika dengan berita liar yang saat ini sudah berkembang. Bahkan bukan dibilang berita liar lagi, karena sudah dilakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya dan sudah menyebut inisial. Bisa jadi mengarah kepada pencemaran nama baik. Tinggal menempatkan ini pencemaran nama baik ini menggunakan apa, undang-undang ITE atau KUHP. Nah, itu nanti tinggal bagaimana tim kuasa hukum akan melakukan gelar perkara internal, lalu menempatkan pasal-pasal apa yang digunakan untuk mengajukan laporan balik terkait masalah ini sebenarnya. Sebagai praktisi hukum sekaligus mantan pengacara Inara Rusli, Mulkan Letlet turut memberikan pandangannya terkait situasi yang kini menimpa mantan kliennya tersebut. Meski belum secara resmi ditunjuk kembali sebagai kuasa hukum, Mulkan merasa perlu memberikan perspektif hukum agar publik memahami posisi Inara dalam polemik yang sedang berlangsung.
Menurut Mulkan, setiap tudingan tentu harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif. Ia menegaskan bahwa laporan yang diajukan pihak pelapor masih berada pada tahap awal, sehingga terlalu dini untuk menyimpulkan benar atau tidaknya dugaan perselingkuhan tersebut. Mulkan juga mengingatkan bahwa Inara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi tanpa tekanan dari opini publik. Sejauh ini belum ada informasi dari Inara kepada saya. Kalau dilihat dari perspektif hukum pidananya, kita lihat memang laporan ini jika didasarkan atas perselingkuhan dan perzinahan. Kalau perselingkuhan ini kan kita bicara ranahnya perkara perdata sebenarnya. Tapi kalau ini kan dia harus ini kita harus bicara bukti itu kan bukan melihat dari sisi chat atau sisi CCTV yang mereka bertemu gitu. Ini dia lebih privasi gitu, melakukan sebuah tindakan nah itu baru bisa dikatakan tindak pidana perzinahan. Nah, pembuktian ini yang harus dibuktikan jika memang benar-benar melaporkan Ibu IR terkait dengan masalah perzinahan, itu harus dibuktikan gitu. Kalau memang laporan ya sah-sah aja, semua orang bisa melapor siapapun. Setiap warga negara memiliki hak untuk membuka laporan polisi, tapi laporan polisi itu terbukti atau bisa berjalan secara rules-nya dan dia terbukti kan belum tentu juga gitu. Ya, yang tadi saya garis bawahi sebenarnya perselingkuhan itu dia beda dengan kalau perselingkuhan itu perkaranya adalah perkara perdata gitu. Itu nanti masuknya ke gugatan perceraian, dasarnya ada perselingkuhan. Tapi kalau kita bicara CCTV saja itu dia belum bisa menunjukkan bukti seseorang melakukan Nah, harus ditanya dulu CCTV-nya apa. Apakah CCTV ini bukti bahwa si A dan si B bertemu di satu restoran atau satu tempat kedai kopi? Nah, itu juga belum bisa dikategorikan. Ya, terkait dengan isu yang saat ini sedang berkembang, Ibu Inara belum mengkonfirmasi terkait masalah ini. Jadi saya belum diminta untuk jadi kuasa hukumnya untuk mendampingi perkara ini ataupun memberikan penjelasan sebagai kuasa hukum. Sebagai seorang pengacara, jika diminta oleh klien untuk mendampingi, ya saya siap sedia untuk mendampingi. Sejak Wardatina Mawa mengungkap dugaan perselingkuhan tersebut, Inara Rusli sontak menjadi pusat perhatian publik. Warganet menyoroti keras sikap dan langkah Inara. Bahkan ada yang menudingnya tidak belajar dari pengalaman masa lalu ketika dirinya pernah diduga menjadi korban perselingkuhan dalam rumah tangganya. Akibatnya, berbagai potongan video lama Inara kembali viral di media sosial. Salah satu yang paling ramai dibicarakan adalah cuplikan video ketika Inara mengatakan bahwa menjadi selingkuhan gak perlu cantik, hanya perlu tidak tahu diri. Pernyataan itu kini kembali memicu reaksi publik karena dianggap kontras dengan isu yang sedang menyeret namanya. Situasi ini membuat perbincangan di dunia maya semakin riuh dan memperberat tekanan yang harus dihadapi Inara. Kan kata orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Ya, kalau dibilang kayak gitu, saya juga bingung juga ya Mas. Nanti kalau saya bilang berasumsi ya nggak enak juga. Jadi makanya enakan kalau untuk urusan itu nanti bisa dilihat sendiri juga kan. Kalau sesuai proses kan kita ikutin pokoknya. Semua proses itu pasti kita ikutin. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.